Pemirsa, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi Satrio kembali menjalani sidang lanjutan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin itu beragendakan pemeriksaan saksi ada charge atau saksi meringankan yang dihadirkan oleh pihak Mario Dandi. Dua orang saksi tersebut yakni satu saksi ahli psikiater forensik dari RSCM, Natalia Widiasi Raharjanti, dan Jamin Ginting yang merupakan ahli hukum pidana. Lantas apa tanggapan pihak David Ozora atas kesaksian yang diajukan pihak Mario Dandi tersebut? Saya tanggapi dari ahli yang pertama dulu ya, dari psikiatri forensik ya Ibu Natali. Sepemahaman kami juga tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa dia tidak memiliki kapasitas untuk menganalisa terkait dengan delik perencanaan ya. Saya rasa ini juga mungkin akan ditanggapi oleh asosiasinya nanti, apakah benar seorang ahli psikiatri forensik dalam hal ini memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menyampaikan sesuatu pandangan atau pendapat tentang delik perencanaan tanpa melakukan diagnosa apapun, sehingga dalam hal ini kami mengabaikan keseluruhan dari keterangan ahli ini, begitu. Diungkapkan kuasa hukum Mario Dandi bahwa kehadiran dua orang saksi tersebut untuk membuktikan kalau kliennya tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora. Menanggapi kesaksian dua orang yang diajukan pihak Mario Dandi, pihak David Ozora beranggapan bahwa kesaksian yang diberikan dua orang di persidangan tersebut dinilai tidak objektif dan berpihak pada Mario Dandi. Benarkah demikian? Kami memahami betul bahwa pada prinsipnya si terdakwa berusaha untuk mencari peringanan dengan jalan ingin menunjukkan bahwa ada bagian otak dan emosi yang belum berkembang sehingga dia dikatakan belum dewasa, sehingga ini bisa menjadi pembenaran mengapa tindak pidana itu dilakukan. Itu yang nanti akan kami buktikan di pengadilan, jaksa buktikan ini perencanaan atau enggak ya. Cuman pada intinya kami menyatakan bahwa yang terjadi itu sudah disampaikan secara detail. Jangan sampai emosi dan gelap mata seseorang menjadi pembenaran, dan kalau ini dibenarkan dan ini dijadikan sebuah pertimbangan hukum, maka ini jadi rusak sekali. Artinya tidak menjadi tidak ada konsekuensi hukum, penjara bisa kosong nanti nih ya, karena semua orang dalam penjara ya pasti ada emosi dan gelap mata gitu. Nah, kemudian dari keterangan ahli pidana, kami sudah melihat keterangan ahli ini sebelumnya ya, mungkin cukup viral waktu itu, di mana ahli Jamin Ginting menyampaikan bahwa kondisi korban hari ini itu berakibat kepada delik pidana yang bisa konsekuensi terhadap si terdakwa. Artinya dia menyampaikan penganiayaan berat itu bisa berubah menjadi penganiayaan ringan kalau korban hari ini sembuh. Ya itu sebenarnya sudah big question banget, teori hukum bagaimana itu. Sidang yang digelar kemarin itu merupakan kesempatan terakhir bagi pihak Mario Dandi untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Mario Dandi didakwa pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ancaman maksimalnya 12 tahun. Kemudian mereka mencoba mencari peringanan, dapat nih 10 tahun misalnya. Dengan mereka sampaikan dia otaknya agak geser lah, dia masih muda lah, dan lain sebagainya. Sehingga jadi 10 tahun. Tetapi dikurangin remisi, dikurangin pembebasan bersyarat, dikurangi asimilasi. Itu yang benar-benar dia jalani berapa tahun sih? Paling cuma 4 tahun, 5 tahun ya. Sehingga mereka lebih berjuang, ya udahlah nggak apa-apa 10 tahun, 12 tahun toh yang dijalani kecil. Sehingga nanti kami berharap jaksa ini kan harus berpihak kepada korban, sehingga dalam tuntutan nanti yang pertama jaksa bisa menunjukkan keberpihakan kepada korban melalui tuntutan yang maksimal, ancaman 12 tahun. Dan selain itu, dalam persidangan tersebut juga sempat dibahas kembali soal restitusi yang diajukan pihak David Ozora. Seperti diketahui, pihak LPSK telah memutuskan restitusi kepada Mario Dandi sebesar 120 miliar. Sementara pihak David Ozora mengajukan 109 miliar sebagai biaya pengganti pengobatan David Ozora yang hampir 2 bulan lebih dirawat di rumah sakit akibat mengalami cedera berat setelah dianiaya oleh Mario Dandi. Lantas apa tanggapan pihak Mario Dandi atas jumlah restitusi yang dikeluarkan pihak LPSK tersebut? Dari awal sekali tadi juga ahli juga sampaikan terkait restitusi. Dia menyinggung dan memberi frame seolah-olah restitusi ini bisa dijadikan ajang pemerasan. Ini yang hati-hati ya, ini yang paling bahaya karena restitusi ini adalah hak.
yang diatur oleh undang-undang. Kalau restitusi ini dibuat frame seolah-olah ini mengejar uang, menjadikan ajang pemerasan, ini nanti orang tua di luar sana yang anaknya dibunuh, yang anaknya dianiaya akan berjabat tangan sama pelaku. Karena apa? Dia tahu restitusi nggak ada gunanya, subsidiar aja berapa bulan gitu. Kalau saya tetap keteguhan hati saya adalah hukum terus berpihak pada korban. Dalam kasus David ini, hak-hak David harus sangat diperhatikan dan diprioritaskan itu. Jadi ini bukan soal hanya hukuman pelaku dan apa, tapi coba perhatikan betul hak-hak David yang terkait restitusi tadi juga. Tak hanya itu, dalam persidangan kali ini, Mario Dandi juga jadi sorotan lantaran memakai kostum kemeja hitam yang tidak sesuai dengan peraturan di persidangan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum juga sempat menegur Mario Dandi karena tidak memakai kemeja putih dan celana hitam saat di persidangan. Namun beberapa kali Mario Dandi tak mengindahkan teguran jaksa hingga saat menghadiri persidangan kemarin itu. Tak hanya soal kostum, hakim dan jaksa juga menyoroti sikap Mario Dandi yang tidak sopan saat di persidangan. Ada satu hal lagi, di dalam KUHP pasal 10 itu disebutkan bahwa ada tuntutan, ada pidana tambahan ya, di mana dapat mencabut hak-hak tertentu. Saya rasa dengan semua tingkah laku dan tidak ada iktikat baik dari si terdakwa ini, maka mencabut hak remisi, mencabut hak pembebasan bersyarat sebagai hak terpidananya dia nanti, itu layak dilakukan. Sementara itu, terkait kondisi kesehatan David Ozora, diungkapkan kuasa hukumnya kalau kondisi kliennya kini dalam murung. Namun begitu, sejak dilakukan penanaman stem cell oleh tim dokter yang merawatnya, kesehatan David semakin membaik. Oh ya, justru seperti yang disampaikan dokter Tatang, setelah stem cell justru makin banyak perbaikan. Oh ya, justru seperti yang disampaikan dokter Tatang, setelah stem cell justru makin banyak perbaikan. 130 juta sel yang masuk. Yang masuk 100 juta. 100 juta. Waktu itu dokter datang ini ke lab bikin stem cell. Kirain di luar negeri kan? Iya. Itu di luar negeri. Enggak, di sini ada. Itu legal, Pak. Iya. The one and only stem cell yang legal dan pakai tali pusat. Oke. Dan di stem cell berapa kali, Pak? Sekali, tapi masih nyimpan sekretom 10 kali. Stem cell yang 30 juta masih disimpan. Karena November kan dia harus kontrol lagi nih, yang terkait stem cell-nya ini kan. Saya sendiri juga kan punya kedekatan juga ya dengan David dan keluarga, dengan Mbak Mel juga. Saya juga sering komunikasi sama David dan ikutin perkembangannya juga. Dari awal ya. Memang masih unstable ya. Gitu, dan saya berpikir sebagai korban kita kan harus memikirkan juga kelangsungan hidup David ke depannya, masa depannya. Sementara itu, belum selesai persidangan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio CS terhadap David Ozora, kasus penganiayaan lain hingga menyebabkan korban meninggal kembali terjadi. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di Ambon yang diduga dilakukan oleh anak ketua DPRD Kota Ambon yang menganiaya remaja 15 tahun hingga meninggal. Atas perbuatan tersebut, AT berusia 25 tahun, pelaku penganiayaan terhadap remaja 15 tahun, kini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian di daerah Maluku. Kejadian semalam itu saksi bersama dengan korban mau membawa pulang jaket yang korban pinjam dari keluarganya menuju ke rumah keluarga korban tepatnya di daerah Palake. Nah, kemudian pada saat kendaraan memasuki lorong masjid tersebut, ada seorang pemuda di mana pelaku tersebut langsung menghampiri saksi dan korban. Pada saat dihampiri, di situ pelaku menyatakan bahwa kenapa masuk lorong, masuk kawasan orang tidak bilang permisi abang-abang gitu. Pada saat saksi merasa kesal, pelaku merasa kesal, kemudian pelaku langsung memukul kepala korban. Pada saat itu korban masih memakai helm. Jadi pada saat dipukul 3 kali kepalanya, sentak, belum terjadi apa-apa. Namun ketika pelaku kembali berbalik badan dan
karena sudah dimarahin oleh warga sekitar, kemudian pada beberapa saat kemudian langsung sang korban tersentak jatuh, kepalanya jatuh dan pingsan. Nah, pada saat pingsan langsung dibawa oleh keluarga masuk ke dalam rumah, namun melihat situasi kondisinya kurang baik, langsung dirujuk ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit sudah dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa naas itu terjadi di depan asrama Polri Talake, Kota Ambon pada Minggu malam sekitar pukul 21.30 WIB. Motif penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal ini hanya lantaran masalah sepele. Dalam video warga yang tersebar, pelaku memukul dan mencaci korban lantaran tidak menegurnya. Kalau masalah yang di Ambon, ngegebukin anak umur 15 tahun sampai babak belur, gara-gara cuman dia lewat tuh nggak disapa gitu. Yang jadi permasalahannya tuh ya kan bisa jadi dia nggak disapa itu karena mungkin anak umur 15 tahun itu kan nggak kenal sama dia gitu. Terus lagi memang harus disapa banget gitu ya. Nah sih sebenarnya kayaknya udah sering banget denger ya yang misalkan bapaknya tuh pejabat apa, terus orang tuanya yang mungkin punya kedudukan apa, malah anaknya tuh yang jadi kayak sombong atau semena-mena. Sempet lihat di medsos kalau ada anak-anak yang ada PLD itu ya melakukan sedikit kekerasan ya sama warga. Ya, gue pribadi nggak kenal, cuman sesama umat Indonesia, gue sih berharap jangan emosi di jalan. Belum lagi kalau misalnya yang kita pukulin itu cacat atau meninggal atau apa, itu kan panjang, kasihan kan, masa depan anak itu jadi terhambat. Dalam video itu juga, keluarga korban mengamuk dan meminta pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease dan ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian juga telah mengambil sejumlah langkah terkait persoalan tersebut. Polisi juga tidak memandang bulu untuk proses menegakkan supremasi hukum. Saya Yalitul Suta atas nama keluarga, dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Si. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla merahmati almarhum husnul khatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama keluarga pula kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Saat ini sudah dilakukan, pelaku sudah ditahan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Kira-kira berapa orang itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban? Itu AT sendiri. AT sendiri ya? AT sendiri. Pukulnya pakai apa? Menggunakan apa? Tangan. Oh, tangannya. Iya. Jadi untuk saat ini ya prosesnya masih dalam penyelidikan. Ya, emang ada beberapa ya, kita nggak bisa sebutin semua ya, ya mudah-mudahan dengan kejadian ini mungkin orang tuanya atau teman-temannya bisa kasih masukan kalau lain kali harus lebih wise lagi. Ya semoga aja pelakunya bisa dihukum seadil-adilnya, nggak ngelihat background orang tuanya.